Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sedang berada di makam pesanggerahan di Kecamatan Wonokerto. Makam yang biasa disebut makamnya Nurjana. Yang dulu viral di tahun 2013. Pertama kali viral, sesosok wanita cantik yang sering berkeliaran di mana-mana. Dan untuk malam ini kita menghadirkan narasumber kita ya. Ini kuncennya makam sini. Dengan Bapak siapa? Hasan Basari. Bapak Hasan Basari. Bapak kuncennya sini berarti ya? Betul. Sini kita akan nanya-nanya Pak tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi yang viral itu Pak. Ya. Dan nanti Bapak bisa menceritakan dari awal kisahnya si Nurjana itu siapa sih Pak? Kok bisa sampai seviral itu? Terima kasih. Para pemirsa yang berbahagia, saya kedatangan tamu dari berbagai macam elemen yang sekiranya pada malam ini ingin menanyakan bahwa ada salah satu makhluk misterius yang dikenal seorang atau yang disebut banyak orang itu namanya itu Nurjana. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, tapi yang sebenarnya nanti saya luruskan bahwa kejadian awal itu mulai dari tahun 70-an. Oh, berarti udah lama itu Pak ya? Betul. Nah, tahun 70 itu saya Desa Pesanggeran ini menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri itu belum seperti begini, masih hutan atau untuk rawa-rawa Pak? Untuk rawa, bukan rawa, hutan-hutan yang masih hutan lindung. Banyak sekali yang diantara satu kaitan dari sungai kecil itu namanya Sukweni, itu namanya kali Sukweni, itu masih banyak pohon-pohon yang sangat rindang. Nah, disinilah letak awal pertama akan terjadinya nanti kita bisa membongkar atau bisa menceritakan yang sebenarnya. Di sini itu ada Raja Seluman. Nah, Raja Seluman itu ada dua penguasa. Yang satu itu namanya Kiai Kendelwesi, yang kedua itu namanya Ki Gede Pronggoseto. Itu dari bangsa siluman Pak, bukan dari manusia berarti ya? Bukan, itu dulu alkisahnya itu kan dari para pejuang abad ke-16 ya, pada zaman itu kan yang disebut pasukan Mataram gitu ya. Nah, terjadi pada zaman itu satu membentuk kerajaan yang disebut Kerajaan Seluman yang berlokasi di wilayah Desa Pesanggerahan. Sebelum masyarakat pada umumnya terjadi pesanggerahan itu sudah ada lebih dahulu itu. Nah, lama kemudian setelah beberapa dekade, beberapa tahun, menurut cerita yang saya alami dari kakek saya, dari orang tua saya, itu akan ada pergantian kekuasaan. Nah, dari kekuasaan itulah mulai muncul Raja Seluman Ki Gede Kendelwesi dengan Ki Ronggoseto itu ternyata yang dipinang laki-laki tapi tidak mampu. Nah, akhirnya dia membidik salah satu seorang masih kecil dalam kandungan itu sudah dipingit. Inilah yang akan terjadi untuk melengser atau memberikan serahan di alam siluman kita akan berkuasa untuk selama-lamanya. Nah, di sini saya mau katakan, tapi saya merasa risih kepada sanak saudara yang
apabila Ya ada bisa diinisial aja Pak. Jadi nggak usah disebut namanya. inisialnya itu ST ya. Iya. ST. Itu masih umur 17 tahun murni. Itu dari pihak perempuannya apa laki-lakinya Pak? Perempuan. Berarti ibunya itu Pak. Ibunya. Nah, setelah ada satu pergeseran kekuasaan, kalau saya melihat dari mata kepala saya sebagai orang awam itu kan melihatnya kan meninggal gitu ya. Iya. Tapi kalau di alam sana itu kan ini perkawinan. Iya. Nah, setelah perkawinan, lama kemudian saya sebelum menjadi kuncen, saya itu pernah ketemu. Dan dia menyatakan pada saya, panggil saya itu Kang. Bukan Kak, tapi Kang. Itu kan orang Jawa kan gitu ya. Iya. Kang. Kang, saya yang sekarang menguasai wilayah sini. Aku sing duweni kekuasaan yang gini, Kang. Itu bahasa Jawanya seperti itulah. Iya. Nah, ketemu yang kedua kali, sekian tahun, 5 tahun lebih kemudian, itu ngomong lagi. Kang, aku punya anak. Aku dua anak. Piro? 3, telu. Itu bahasanya seperti itulah. Terus pertemuan ketiga kalinya akan muncul terjadi menggemparkan seantero kabupaten ini, itu dia ngomong. Siapa? Anak saya itu 3 kan. Yang satu pertama namanya itu Nurjana. Yang kedua itu namanya Dewi. Yang ketiga itu namanya Syahrini. Nah, masing-masing 3 ini poster tubuhnya berbeda-beda. Nah, berbeda-beda ini yang paling nakal sendiri, sing paling barep Kang, yang namanya Yang si Nurjana itu Pak. Oh iya, enggak masalah. Oh, yang penting dididik. Bahasa saya itu seperti saya masih bercampur di alam nyata seperti inilah. Dididik aja lah supaya untuk memberikan contoh. Nah, yang jadi masalah kemarin itu kan munculnya Nurjana itu menggambarkan seantero. Boleh dikatakan setiap malam Senin dengan malam Minggu, malam Jumat itu di wilayah sini itu kan banyak sekali. Iya, katanya kan dulu sering nongkrongnya kan di Carrefour gitu Pak, di mall-mall ya Pak. Betul. Banyak sekali. Nah, dia itu yang menjadi satu analis yang tidak bisa masuk akal itu kan biasanya bangsa Siluman itu kan menjelma untuk masuk alam saya ini kan paling kekuatan 2 jam. Iya. Tapi kalau Nurjana ini 24 jam, Mas. Yang jadi satu keheranan. Bahkan pernah terjadi, dan saksinya di sini ada Pak Kepala Desa zaman era Pak Nasoha, itu kan dari Universitas Jayabaya. Surabaya Pak? Jayabaya, Jakarta. Oh, Jakarta. Dosen sama mahasiswanya di sini dari mulai jam 1:30 sampai jam 5 sore ngobrol dengan saya seperti ya bagaimana apa yang dia diteliti. Di sana itu yang jadi tidak masuk akal, dia fakultas ekonomi. Dia masuk kuliah di sana itu fakultas ekonomi. Bahkan menurut cerita mahasiswa tersebut, kalau Nurjana itu kuliah, tidak ada orang kuliah. Bahkan ada terjadi gedung Nurjana di sana itu ada. Oh, berarti menurut keterangannya dari dosen dari Jayabaya itu, si Nurjana itu kuliah di sana. Kuliah Pak? Di sana. Itu yang menjadi. Itu tahun berapa itu Pak? Ya pada saat masih geger itu kan sekitar tahun 2017-an ya, kalau tidak salah. Kalau 2017 atau 15-an lah kurang lebihnya. Yang masih kini masih tergelam rup. Iya. Nah, awal mulanya seperti itu sehingga sampai masuk ke ranah berbagai macam-macam anak-anak pemuda. Saya sendiri itu sudah mengembalikan lamaran yang gagal itu kan sudah sampai 5 kali ya nyata itu. Oh ya, jadi dulu kan sempat itu banyak berita yang katanya kesini banyak yang udah
melamar Pak, sama Iya. 3 sampai 5 kali itu Pak ya. Kalau yang saya pribadi itu 5 kali. 5 kali. Mengembalikan pada saat masih jembatan dibangun, ada iring-iringan mobil, dan lain sebagainya. Jadi karena tertolaknya itu bukan masalah nurjanya atau menolak, tapi kan namanya sifat manusia dengan sifat sana kan berbeda ya Mas. Iya. Diperintah setelah ba'dal maghrib, datangnya kan jam 4:30 sore. Sehingga alamnya sudah tidak sama gitu Iya. ya. Karena alam sana itu biasanya kalau sekian jam sudah bergeser sehingga lamaran itu tidak bisa diterima. Ada yang dari Depok Batang juga ada, yang dari Belimbing Wulu juga ada, dari Comol juga ada, yang dari sana paling terakhir kemarin itu kan yang dari sana aja. Nah, Tegal kalau tidak salah itu Tegal. Perbatasan Tegal Larangan kalau tidak salah itu. Saya kembalikan itu Tegal. Nah, memang paras wajah itu sudah tidak bisa dikategorikan yang namanya manusia atau makhluk semacam demikian itu melebihi dari kapasitas manusia umum biasa itu. Nah, berarti cantiknya luar biasa Pak ya. Bukan cantik lagi ya, ditambah luar biasa ya. Itulah Ya, seperti bidadari kurang lebihnya itu. Dan dia tidak pakai seperti ya Mas, tidak pakai seperti orang-orang kayak ketoprak gitu ya. Kalau adiknya ya pakainya jarik, jarik, terus baju-baju adat Jawa. Baju adat Jawa pakai seperti ketoprak itu ya, seperti wayang orang itu. Tapi kalau Nurjana itu pakainya kan biasanya yang paling seneng itu kan jinlea. Terus sininya itu seperti kayak balon itu loh ya, apa namanya? Oh iya, yang sini ada itu gelembungnya gitu. Ada gelembungnya itu balon. Bahkan kalau apalagi kok laki-laki melihat dia, ponakan saya sendiri itu melihat di kalau tidak salah itu perpajakan Tirto itu namanya di Samsat itu. Samsat. Pulang dari pabrik mau pulang, perempuan sama perempuan itu sudah tergila-gila, apalagi kok laki-laki. Itu perempuan, memang saya akui memang betul. Nah terjadi. Nah, memang konten-konten seperti itu banyak yang menyasarkan atau memberikan manipulasi. Ada yang kemarin ambil kontennya dari Bong Pekalongan. Saya itu kan nggak pas ya. Nah, yang pas tidak itu sesuai. Tidak sesuai. Yang pas itu seperti ini lokasinya. Sesuai dengan secara yang aslinya. Secara aslinya itu di sini. Cuman di sini kan dia itu bukan meninggal, yang meninggal ke ibunya. Nah, yang saya tadi katakan berinisial ST itu kan itu ibunya. Nah, ibunya memang cantik luar biasa. Jadi satu keluarga itu memang paling cantik, itulah pancing. Ada beberapa ya, kalau sana ada 5 perempuan itu paling tercantik itu, yang dipingit dari Raja Siluman itu, yang melahirkan Nurjana itu paling tercantik itu. Nah, kita berlanjut untuk masalah kepanjangan cerita Nurjana ini. Kalau kita bicara saya bedah, 1 malam udah sampai. Itulah. Dulu katanya sudah ada yang datang ke sini. Kalau dilihat itu bukan kuburan Pak, kelihatannya rumah gedung. Banyak sekali Mas, bahkan sampai sekarang ini, detik ini. Dan kalau saya cerita dianggap memberikan satu kebohongan, banyak saksi. Laki-laki itu banyak yang kesasar. Taunya sini itu rumah. Ada yang taunya rumah, ada yang taunya warung, ada yang taunya pemerintahan dan sebagainya. Oh, iya. Yang saya tidak masuk akal lagi kan siang ya. Oh, terjadinya siang. Siang, bukan malam, siang. Saya sama Pak Lurah di sini jam 1:30, ada orang dari sana masuk. Alnya 2, bapak 1, ibu 1. Kalau dari utara maupun dari barat itu masuk logika. Itu dari selatan kok. Mau belanja sudah turun, masuk ke Ramayana. Oh, jadi kelihatannya sini itu Ramayana Pak? Iya. Berarti tanya sama Pak Lurah, apa Mbak?
mau belanja. Ini kan mall Pak Ramayana. Oh iya kuburan Bu. Setelah dia melihat satu kesadaran, dia nangis pulang. Bahkan bukan dari, kalau memang dulu andai kan begitu wajar-wajar juga ya, Iya. karena masih rimbun atau masih berdatangan hutan tebu maupun masih Belum rimbun. banyak pemukiman juga Pak ya. Iya. Sekarang kan setelah saya sudah hampir 14 tahun ini pegang atau yang merawat makam ini, kan artinya sudah bisa dilihat lah ada sinar listrik dan sebagainya, tapi hal-hal yang mistis itu Masih kental. ada. Masih kental sekali. Sering ada anak muda pakai ninja hijau itu ya, mau maksudnya katanya mau beli apa, mau ketemu sama siapa, ini kuburan masih, ya baliknya itu enggak pamitan langsung. Nah, terjadi semacam demikian. Memang makam pesanggaran ini memang agak unik Mas, betul, ini masih unik. Tapi bukan hanya orang-orang luar Pesanggaran saja, juga ada masyarakat, salah satunya masyarakat Pesanggaran pun juga semacam demikian pun juga ada. Ya tidak menutup kemungkinan, karena manusia yang bersifat kan berbeda-beda ya. Iya. Nah, Nurjana yang saya katakan tadi, saya itu berhadapan di antara 4 mata. Pas pada saat Wonokerto itu ada artis Yulia Perez. Oh iya. Sekitar tahun berapa itu sebelum Yulia Perez meninggal itu Pak? Saya jam 3 malam, di situ kan ada gubuk, dia datang, saya berhenti. No, dari mana? Nonton Pak. Nonton. Kok biasanya di antara laki-laki dia sama saya tuh sujud ya? Itu sendirian Pak? Iya sendirian. Naik motor? Jalan kaki. Oh jalan kaki. Jalan kaki. Pulang. Masuk jelas. Ya. Masuknya ke sini? Enggak. Sini itu kan orang tuanya. Oh iya. Sini kan orang tuanya. Oh rumahnya itu yang tadi dikatakan Bapak yang sebelah sana itu Pak? Ada towernya itu? Ada towernya di sebelah masjid itu yang aslinya. Di sini kan orang tuanya. Di sini kan ada satu-satu. Nah, memang banyak sekali Mas. Saya itu selama 14 tahun, hampir 14 tahun ini menghadapi hal-hal mistisnya Nurjana itu, yang dari Kalimantan. Saya tidak percaya betul. Kenapa? Kok ngerti nomor HP saya? Iya. Kan tidak masuk akal. Saya tanya dia, saya sumpah betul-betul. Iya Pak, saya dari Kalimantan Barat. Kenalnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Janganlah kamu buang-buang duit. Kalau Kalimantan ke sini tidak cukup 10 juta. Itu orang Kalimantan itu berarti menanyakan tentang Nurjana? Iya, mau ke sini, mau kenalan, mau ngelamar. Jangan. Saya terangkan dari satu persatu dari awal, sehingga sampai masuk dalam kategori iya dia percaya. Sampai sekarang kadang-kadang kalau nomor saya yang kemarin tidak hilang, mesti bisa berhubungan. Nah, banyak sekali Mas, aneh-aneh yang diciptakan oleh dia itu. Ya memang kalau saya bicara semacam demikian, yang namanya manusia itu ada yang percaya dan tidak ya. Iya. Itu kan hal yang wajar-wajar manusia, karena ini tidak masuk akal. Nah, tidak kemasuk akalan inilah membuat satu masyarakat bertanya-tanya. Sehingga apa ya, dan apa ya. Nah, di antara percaya dan tidak, antara tahayul dan tidak, itu terserah mereka yang mau menilai. Tapi itulah kenyataan dan keadaannya yang betul-betul, dan sudah banyak yang menyaksikan, mengalami Pak. Dari Brebes, kenalannya di situ tuh, dia nganter Merpati, nganter Doro tuh. Jam 4 di sini geger, dia nginep di Kelampok. Bahkan orang dinas dari Brimob pun ini yang saya gitu. Ini logikanya tidak akan. Kalau tidak tahu persis dari mana dapatnya foto. Kalau berarti ada fotonya Pak? Ada fotonya. Nanti bisa lihat dulu Pak ya fotonya. Sekarang saya nggak pegang, yang pegang yang kenalan itu. Oh iya. Hasil orang musana ini. Nah, memang
yang Tapi di dalam foto itu bentuknya manusia, Pak. manusia cantik. Seakan-akan saya melihat sekilas itu bisa berkedip, bisa Di berkedip. fotonya itu. Saya melihat, oh ini biasa. Saya sudah masuk dalam artian yang namanya foto itu kan benda mati. Iya. Tapi kalau kita amati sekilas, kalau dipandang selalu makin lama, itu juga ada satu, seakan-akan ada mistis yang tidak bisa kita hindari. Itulah. Makanya kalau memang ingin mau mengupas di era zaman sekarang, di era zaman modern, di era zaman reformasi, kok masih ada semacam demikian, inilah tempatnya. Di sini. Tidak bisa dipungkiri lagi, memang sangat luar biasa. Nah, banyak orang bisa mengatakan macam-macam itu, dan nih saya katakan lagi, silakan. Semua yang ada adalah semacam adanya itu. Itulah. Jadi sebuah cerita atau kisah yang dianggap tahayul itu memang benar adanya. Sudah banyak yang mengalaminya. Karena yang bisa mau ngomong atau bisa menciptakan bahasa tahayul dan tidak itu kan belum mengalami, Mas. Iya, betul, Pak. Kalau saya itu kan, kalau Pak Lurah memimpin masyarakat kepada masyarakat yang bersifat awam ya gitu ya, masyarakat kasar seperti manusia-manusia. Kalau saya di sini kan memimpin dari mulai zaman berapa, makhluknya kan berbagai macam-macam. Iya. Satu apa namanya, satu batang pohon itu ada penghuninya. Satu pohon itu ada penghuninya. Satu pohon itu ada penghuninya. Masing-masing itu ada penghuninya. Bahkan sampai rumput satu pun ada penghuninya. Nah, kalau orang yang kita bahas tadi mengatakan tahayul dan sebagainya, itu kan taunya kan hanya buku itu loh ya. Hanya buku, belum tahu persis apa yang Kata sebenarnya. jare, Pak ya. Katanya atau Jare. jari. Tidak langsung ke sumbernya. Nah, tapi saya bukan dalam artian setelah ini saya takaburkan di sebenarnya, memang adanya itu, memang dari dulu pesanggeran dikenal sih, sebelum kakek moyang saya di sini sudah dikenal, memang pesanggeran itu memang makamnya unik. Juga nanti kita bisa lihat kenapa saya katakan unik. Di sini ada dua patilasan atau boleh dikatakan cagar budaya itu kan ada dua. Kalau di seluruh Kabupaten Pekalongan hanya melihat satu, ada makam yang sifatnya kalau bahasa Jawa itu kan tenger, kalau bahasa itu maesan itu ya, dari sana dari timur ke barat, yang satu kan panjangnya 6 meter. Kalau yang pada umumnya kan dari selatan ke utara. Kalau ini dari timur ke barat menghadapnya. Itu yang disebut ada makam sungsang. Memang ini boleh, Pak ya? Boleh sih, boleh sih, enggak masalah. Nah, itu bisa dikalkulasikan sekaligus. Oh iya, betul, bahwa kalau memang adanya semacam demikian, kemungkinan besar munculnya Nurjana itu bisa dikategorikan, oh iya, itu kan. Oh iya. Kalau kita hanya katanya kan enggak pas juga. Makanya saya kemarin melihat konten kok yang diambil dari Bong Pekalongan, dari Kuripan, enggak masuk akal. Enggak tahu sejarahnya kok bisa membuat konten itu dari mana. Gitu ya. Nah, di sini sudah pernah terjadi zaman itu, namanya Mbah Peng ya. Itu pernah kalau Mbah Peng sama juga masuk dalam kategori itu membedah Nurjana, itu sama juga. Ini berarti zamannya sebelum ada Nurjana ya, Pak? Itu Mbah Peng itu. Setelah. Oh, setelahnya munculnya geger dan sebagainya itu kan Mbah Peng masuk kategori sini itu mau bedah, tapi lewat apa namanya, seperti ada mediasinya, mediasinya itu. Nah, saya selaku tokoh masyarakat, supaya bisa berkembang atau bisa dimengerti oleh masyarakat, ya bertanya, kita jawab supaya sesuai dengan apa yang saya tahu persis. Dulu itu kan tahun 70-an, nah, antara tahun 70 71 itu kan di sini kan masih rawan. Iya. Rawan betul. Rawan kejahatan apa rawan apa itu, Pak? Rawan mistis. Oh, rawan mistis. Angker gitu ya, sifatnya angker. Kalau jam 4:30 sore itu sudah ada orang berjalan, angker itu.
banyak sekali. Nah, lokasi-lokasi semacam demikian ini walaupun di sini sudah agak begitu kelihatan terang atau bisa dilihat dari sana pun juga masalah hal-hal semacam demikian itu masih lengket, masih melekat itu kepada masyarakat. Banyak sekali Mas di sini kalau orang mancing dari jauh-jauh nih, dari Blitar, dari Jogja, dari Solo, Cirebon, dari Bandung, dari Randu Dongkal, Tegal, Selawi, kemarin dari Selawi itu banyak sekali yang orang-orang yang mancing di sini itu setiap orang jauh pasti diberikan satu tanda apa, kenang-kenangan apa supaya di sini tuh banyak itulah. Biar ada ceritanya. Biar ada ceritanya. Sampai tadi orang Solo Tigo di sini sampai 3 hari tidak pulang. Di sini Pak, di kuburan ini. Iya di sini mau Pak saya tolong, saya minta dibantu sebenarnya. Kalau nggak pulang teman-teman nih, enggak saya ingin di sini. Ada apa? Pernah terjadi demikian gitulah seperti itu. Nah, jadi kalau kita selaku tokoh masyarakat di Pesanggerahan, saya membuka wacana semacam demikian itu bukan dalam arti kita untuk menyombongkan dan sebagainya, tapi untuk memberikan edukasi supaya masyarakat itu tahu bahwa alam kita itu tidak luput dari alam gaib, ada alam kasar, ada alam ini ada, supaya tidak bisa kita timbul fanatisme. Itu ajalah. Jadi kalau kita sebagai masyarakat bahwa yang namanya alam itu ada hal-hal yang semacam demikian itulah. Jadi ada alam siluman, ada alam nyata dan lain sebagainya. Supaya kalau kita berpegang pada semuanya itu tahayul, kita itu menjadi orang yang fanatik. Ya, itulah kurang lebihnya. Emang sejatinya kan ada dunia lain yang berdampingan dengan kita. Sebetulnya enggak begitu tebal antara alam siluman dengan alam kita itu. Sebetulnya ada dinding pemisah penyakitannya tidak sebegitu tebal. Bukan seperti alam barzah, alam surga dan sebagainya, enggak. Hanya perdekatan, cuma siapa yang mampu bisa menembus, siapa yang tidak mampu tidak bisa menembus, kan itu aja. Iya. Hanya orang-orang tertentu aja Pak yang bisa melihatnya. Tidak semuanya manusia diberikan indera keenam atau kemampuan, masing-masing kan diberikan kemampuan berbeda-beda. Nah, mengepas untuk di era sekarang yang ngerawat di sini itu, saya mudah-mudahan bisa dapat kita berlanjut selamanya. Itu kan. Jadi cerita Nurjana ini kita awali kembali, kita buka kembali kejadiannya itu dari tahun 70-an. Nah, dari tahun 70 meluap pada zaman itu kan pas kalau nggak salah itu kan rame-ramenya kan sekitar tahun 2008, 17, 18 Pak ya. Iya kurang lebihnya. Geger-gegernya sebelum Rup itu ya. Iya. Katanya nongkrongnya itu di mall. Terus naiknya motor itu kan naik motor Pak ya. Iya, motor warna biru. Yang sering dijajani itu kan ibu jualan di api-api itu loh. Jualan nasi ada di sini itu siapa tuh namanya? Sering. Dan yang kita masih nggak bisa dipikir kan, kok bisa punya HP, bisa SMS mungkin ya, waktu dulu udah WA Pak. Iya. Kok bisa? Itu kan geger-gegernya zaman era tukul itu ya. Iya, dulu kan pernah macet jalan sini Pak. Oh iya. Pas gegernya tukul mau ke sini, tukul jalan-jalan. Tukul jalan-jalan itu pada saat santer-santernya tukul jalan-jalan itu, disitulah kurang lebihnya. Yang kita tidak bisa menutup akal kita itu kan, kok sana bisa tahu persis ada yang di Marlin sudah berhenti dan sebagainya. Saya tidak diberikan sinyal pada jadi saya kan juga bingung juga. Ya silahkanlah masyarakat sendiri, tapi yang penting sing jelas memang adanya begitulah, orang tidak mengada-ada, tidak memberikan, tidak berkelebihan, tapi adanya begitu. Memang jadi Nurjana itu memang berasalnya dari tahun 70-an sehingga sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini
masyarakat banyak sekali sudah memberikan satu kesadaran bahwa oh di sini memang ada gitu, sudah ya ada itu. Nah. Jadi ini tuh bukan lagi cerita tahayul, tapi sudah benar-benar ada. Memang dulu itu ada yang tadi Bapak ini ceritakan kan, tidak ada yang datang melamar ke sini, bukan hanya sekali, bahkan sampai 5 kali. Dan itu makanannya itu sampai dibagi-bagikan ke masyarakat, Pak ya? Iya, pernah terjadi. Iya, iya, Pak. Nah, nanti bisa kita jadi ini simpulkan. Pak, kesimpulannya itu si Nurjana itu ibunya itu seorang manusia, Iya, bapaknya dari bangsa Siluman. Siluman. Iya, Raja Siluman. Dan punya anak Nurjana. Nurjana, anaknya 3. Yang satu, yang pertama itu Nurjana, kedua itu namanya Dewi, ketiga itu namanya Syahrini. Ya, jadi untuk itu perlu dipahami. Jadi Nurjana itu bisa dikatakan kombinasi antara manusia dengan makhluk siluman. Ya, seperti itu. Perkawinan di alam sana. Ya. Nah, nanti saya tunjukkan mumpung ada di sini jadi lokasi makom ibunya aja nanti. Oh, mungkin kalau makam ibunya jangan Pak, takutnya kan personal itu Pak. Ya personal ya. Betul. Itu aja nanti kita lihat makam yang makam tadi, yang Pak, panjang yang 6 meter itu sama yang sungsang gitu ya. Iya. Sana. Kacek, Bu. Kacek. Wes lagi Pak Dit. Apa mana ki, Bos? Mau Bos? Udah siap Pak. Nah, itu Pak, tadi kan yang diceritakan dari tadi kan kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, untuk masa sekarang Pak, apa ada hal-hal yang dijumpai oleh masyarakat sekitar atau orang luar gitu Pak? Jadi kalau yang kejadian masa yang sudah dilewati memang sangat luar biasa ya. Nah, setelah adanya sekian dekade, dalam artian Nurjana sudah dikorek dari beberapa masyarakat dari luar Jawa, sehingga dari luar Pesanggerahan, sehingga sampai sekarang alhamdulillah masyarakat Pesanggerahan itu sudah artinya sudah tenang ya. Tenang artinya itu sudah tidak terganggu lagi bahwa adanya Nurjana sering melakukan semacam demikian itu, sehingga masyarakat Pesanggerahan sudah menyadari bahwa oh ya memang kalau ada orang datang ke sini dan sebagainya sudah dipahami, tidak kaget dipahami. Kononnya semacam demikian. Nah, harapan masyarakat Pesanggerahan ini tidak banyak dan tidak macam-macam, hanya sifatnya jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itulah yang paling penting pokok. Nah, siapa saja yang datang ke sini itu kan minta doanya supaya di desa Pesanggerahan ini supaya dapat bisa maju, memberikan support, memberikan pandangan dan memberikan apa yang ada yang di desa Pesanggerahan. Itulah kurang lebihnya dari masyarakat Pesanggerahan itu. Nah, untuk kesaksian dari warga sekitar sini Pak, apa ada Pak? Banyak yang cuma saya ambil dari 2 saja. Sebelum tenar itu kan sering pasarannya Nurjana sama orang Pekajangan itu kan di sebelah selatan sana, di pohon sawit itu ada tanaman. Mana Pak? Di daerah mana Pak itu Pak? Di daerah sebelah selatan dari masuk perapatan itu ya. Nah, setelah mau dilamar akhirnya tidak kesampaian karena ada unsur-unsur yang sifatnya keganjilan, itu tidak masuk akal. Nah, rata-rata kalau orang yang sudah kenal sama Nurjana itu ya ada yang tidak mau kawin lagi, ada yang betul, ada yang dan sebagainya lah. Bukan dalam artian kita dihipnotis atau dimakan mereka, bukan. Cuma karena melihat kecantikan sehingga sampai fisik saya seperti ini, kok saya mau mendapatkan orang cantik seperti demikian, sehingga dia frustasi, depresi. Itu maksudnya Pak ya. Itulah kurang lebihnya semacam demikian. Nah, untuk kesaksian dari warga sekitar Pak, apa entah itu didatengin apa
Pernah ya? melihat itu ada nggak Pak? Ada. Mau pesantren pun juga ada. Jadi tempatnya Pak Kiai Afif juga dia mau pesantren. Ada. Mau ikut ngaji juga ada dan sebagainya. Cuman kalau kita bicarakan satu persatu kita sifatnya personal ya. Iya. Cuma kesaksian warga sekarang itu kan di pesantren itu banyak sekali. Cuma saya ambil dua aja sebelum muncul ramainya semacam demikian. Terbiar pacarannya di daerah selatan makam sini sana. Iya Pak. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi ada cerita-cerita yang tidak bisa diungkapkan di depan kamera. Hanya kita aja yang tahu di sini Pak ya. Iya. Jadi ada privasi lah yang perlu kita jaga. Udah gitu aja untuk cerita Nurjananya. Kita boleh ditunjukkan Pak. Tadi makam yang unik itu yang 6 meter sama Sungsang. Ya. Boleh Pak? Boleh. Ya, silakan. Mari Mas, kita lihat. Sebelah mana Pak? Ya. Saking pakai itu kamera biasa itu. Kamera kai. Oke. Siji bae. Nah, kalau makamnya itu sudah ada sejak tahun kapan ini Pak? Ya dari abad 16 Mas. Oh, yang makam yang unik ini Pak? Iya. Ya semuanya itu kan berdirinya di abad 16. Oh ini makamnya siapa Pak berarti? Ini makam unik, makam panjang ini itu biasa dikategorikan yang disebut Ki Gede Gagak Setro Anggoro Tunggul Manik ya. Nah, yang mengawali dari nama pesanggerahan sehingga sampai menjadi makom sekaget ini cikal bakalnya Mas. Oh iya. Ini cikal bakal. Boleh disut Mas. Ini 6 meter. Ini berarti sesepuhnya berarti sesepuhnya Pak, ya? Palingan simbah sesepuhnya ini. Desa sini. Nah, sesepuhnya desa sini. Oke. Nah nanti kalau memang mau menelusuri hal semacam demikian kan bisa lain cerita lagi ya. Iya. Itulah itu. Ini yang kalau yang satunya Pak. Satunya monggo, silakan. Paling ujung. Oh, tempat kerandanya di sini nih Pak. Oh, ini kan tak. Kalau yang di sebelah sini makam siapa Pak? Yang ini, yang unik. Nanti ya setelah kita saya kan. Nah. Oh. Kalau ini makam siapa Pak? Ini makamnya yang dikenal adalah Ibu Nyai Rengganis. Ibunya Nyai Rengganis. Ibu Nyai Rengganis ya. Oh, ibunya Nyai Rengganis. Ibu Nyai Rengganis ya. Nah, karena ini berkaitan dengan makom panjang yang 6 meter itu ya. Jadi sini kan lokasi yang disebut makam Sungsang. Nah, kenapa kok dinamakan Sungsang? Sungsang itu kan artinya kan tolak balak. Jadi kita kalau mau mengulik atau menelusuri makam ini, itu kan nanti bisa berkaitan dengan makom panjang dan sejarah pesanggerahan. Ya nanti bisa di sesi lain kali. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa dari segi beberapa hal yang sifat kita mengupas masalah Nurjana, lah ini kita mengupas pada saat kejadian pertamanya ada di lokasi semacam demikian. Gitulah. Mau tempat tinggal gitu.
Ibu Nur sana. Ya, boleh Pak. Yuk, monggo. Mari. Mari kita menuju ke makam ibunya Nurjana. Mas. Inilah tempat yang tadi saya katakan Ibu ya Nurjana itu ada lokasinya yang ada di sini. Tapi tidak bisa di. Ya, saya tidak sebutkan yang berinisial ST ya. Nah, ini kan ada satu keluarganya. Jadi kakek atau ya pokoknya satu keluarga lah. Cuma ibunya si Nurjana makamnya tidak saya pasang karena sudah beberapa kali saya pasang itu hilang terus. Oh. Hilang sendiri. Hilang sendiri. Tidak ada yang nyabut gitu. Tidak ada yang nyabut. Bahkan keluarganya sendiri pun sampai sekarang kan tidak tahu, bingung, tidak tahu persis. Padahal saya kan melancangnya atau mendahului, saya berikan satu tanda yang saya kan tahu persis bahwa lokasinya di sini, tapi hilang terus. Oh iya, hilang terus. Ya maaf apabila ada satu hal-hal sedikit banyak kesalahan, mungkin dia bisa memaafkan karena sifatnya manusia kan masih banyak kekurangan ya. Betul Pak. Ayo. Penutupan. Oke, jadi untuk malam ini sekian ya ceritanya.